Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian: tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan.
Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi pada waktu itu saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan Raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi di hadapan Raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada Raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan Raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh Raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada Raja supaya Raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada Raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan Raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini, maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia
Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu, yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh. Berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara, bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja, menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah, berpuasalah, karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa. Karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menaikkan segala doa dan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dengan bersehati kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan saudara. Saat ini, sebelum saya akan berdoa dalam berbagai topik doa saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab doa-doa dan seruan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari panjatkan doa saudara di hadapan Tuhan. Mari mulai berbicara, mulai bercerita kepada Bapa yang baik, yang mendengar dan sanggup menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau dengar seruan mereka. Mungkin ada beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka, yang mungkin orang lain tidak memahami, yang mungkin orang lain tidak peduli. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau mempedulikan mereka. Engkau mau mengangkat segala beban, persoalan yang menindih kehidupan mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan jamah dan Tuhan lawat mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar bagi mereka dalam segala masalah, beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu, mendengar dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong, memberikan jalan keluar bagi masalah di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin ada masalah dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi solusi, Tuhan beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kiranya campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara, percayalah bahwa Allah yang dulu menyembuhkan hari ini pun Dia masih bekerja untuk menyembuhkan setiap anak-anaknya yang sakit. Dan kalau dulu Dia sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, hari ini pun Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Mari datang kepada Dia dengan penuh permohonan. Mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, saat ini hamba berdoa Bapa, hamba memohon ya Bapa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Engkau adalah dokter kami, Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudara, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi penyakit saudara. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu,
Engkau lihat, Engkau pandang mereka yang sedang mengangkat tangan dan juga menaruh tangan mereka di bagian tubuhnya yang sakit. Bapa yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Angkat segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka yang mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi. Engkau normalkan tekanan darahnya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit hipertensi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan-permohonan dari anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka yang mengalami GERD ya Tuhan. Mereka yang mengalami anxiety. Mereka tidak bisa tidur. Mereka mengalami kecemasan. Mereka mengalami ketakutan. Tuhan, tolong anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu bagi anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasamu, sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan jamah dan pulihkan kadar gula dalam darahnya Tuhan. Tuhan normalkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan mereka Tuhan. Jika ada anak-anakmu yang mengalami masalah kolesterol ya Tuhan, Tuhan juga campur tangan, normalkan kolesterol dalam tubuhnya, dalam darah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah kolesterol Tuhan. Asam urat, Tuhan sembuhkan mereka yang mengalami asam urat dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengalami sakit ginjal, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang fungsi ginjalnya sudah tidak normal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin bahkan ada yang sudah mengalami cuci darah sekian lama, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan anakmu yang mengalami masalah ginjal dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengalami masalah sakit jantung, Tuhan juga campur tangan, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu, sembuhkan mereka yang mengalami masalah sakit jantung dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami masalah liver, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah getah bening, Tuhan campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada masalah tiroid, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kiranya campur tangan. Mungkin ada saat ini mereka yang sedang mengalami sakit penyakit langka. Apapun itu, Tuhan ulurkan tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu yang mengalami sakit. Biarlah kesehatan, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian anak-anakmu ketika mereka ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Itu sebabnya berkati anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba juga mau berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan kiranya campur tangan. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang memberkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam mengembangkan usaha dan bisnis mereka, sehingga ketika mereka diberkati dan mereka berhasil, hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan juga campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan para petani, Tuhan juga memberkati mereka para petani. Jadikan apa yang mereka tanam berhasil ya Tuhan, sehingga kelak mereka akan menuai dengan sorak-sorai, bersuka cita atas keberhasilan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para nelayan, Tuhan juga memberkati para nelayan, sehingga mereka ketika mereka berlayar ke laut untuk menangkap ikan, Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka. Angkat ekonomi mereka Tuhan, biarlah ekonomi mereka semakin maju dan berkembang juga dalam nama Tuhan Yesus. Para buruh, para pegawai, Tuhan memberkati semua. Para honorer, Tuhan memberkati mereka semua dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya mempromosikan mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai para medis. Tuhan memberkati juga mereka ya Tuhan. Pakai mereka untuk kesehatan, untuk merawat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka untuk masyarakat Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para dokter, para bidan, para perawat, dan semua yang di bagian medis. Tuhan memberkati mereka, memakai anak-anakmu semuanya dalam nama Yesus. Bapak yang baik, hamba juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pemimpin di daerah, gubernur, bupati, camat, kepala desa, Tuhan memberkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. TNI Polri, pakai mereka untuk keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga anak-anakmu yang sudah pensiun. Tuhan tolong mereka biar sukacita, damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mungkin sedang ada dalam situasi pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu bagi mereka, bukakan jalan bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka penuhi kebutuhannya. Tolong mereka Bapa dalam nama Yesus. Bapak yang baik, saat ini mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan. Apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu buat studi mereka, anak-anakmu yang masih sekolah, baik di bangku sekolah, bangku perkuliahan. Tuhan memberkati semuanya, jadikan mereka berhasil dalam studi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati dan menjamin masa depan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang berkuasa menjawab doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe berwarna merah, berarti saudara belum berlangganan. Silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kerjakan yang terbaik, dan Tuhan kiranya memberkati saudara dengan berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.